Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi merancang organisasi yang adaptif. Pada video ini kami akan membahas beberapa submateri mengenai merancang organisasi yang adaptif. Di antaranya yaitu pengelolaan struktur vertikal, departementalisasi, pengorganisasian untuk koordinasi horizontal, serta struktur mengikuti strategi. Sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ayu Lestari dengan NPM akhir 022, saya Kusnulur Aisyah dengan NPM akhir 023, Nadine Ahadian Shifwa dengan NPM akhir 027, Tasya Azara dengan NPM akhir 031, Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM akhir 047, serta Chelsea Mariana Wibisono dengan NPM akhir 052. Perkenalkan, nama saya Cika Makaila Putri Nugroho dengan NPM 25013010047. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan struktur vertikal. Nah, berbicara mengenai masalah merancang organisasi yang adaptif, hal terpenting yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengelolaan. Nah, pengelolaan atau organizing adalah penyebaran berbagai sumber daya yang ada di organisasi untuk mewujudkan tujuan strategis. Penyebaran sumber daya itu dicerminkan dalam divisi kerja organisasi ke dalam departemen-departemen dan tugas-tugas khusus, garis wewenang resmi, dan mekanisme dalam mengkoordinasi tugas-tugas organisasi yang beragam. Nah, pengelolaan itu menjadi penting karena pengelolaan sendiri merupakan langkah berikutnya setelah kita merancang sebuah strategi. Nah, strategi ini menentukan apa yang harus dilakukan oleh organisasi, sedangkan pengorganisasian menentukan bagaimana cara melakukannya. Nah, proses pengelolaan itu nantinya akan menciptakan struktur organisasi yang menentukan bagaimana tugas-tugas akan dibagi dan sumber daya akan disebarkan. Kemudian adapun struktur organisasi atau organization structure diartikan sebagai, nah ini ada 3. Yang pertama, seperangkat tugas-tugas formal yang diberikan pada individu dan departemen. Yang kedua, hubungan pelaporan formal yang terdiri dari atas garis wewenang, tanggung jawab dalam mengambil keputusan, banyaknya tingkatan hierarkis dan cakupan pengendalian manajer. Serta yang ketiga, yaitu rancangan sistem untuk menjamin ciptanya koordinasi pegawai yang efektif antar departemen-departemen. Nah, kemudian karakteristik dari struktur vertikal ditunjukkan dalam peta organisasi atau organization chart, yaitu representasi visual dari sebuah struktur organisasi. Nah, pada organisasinya menggambarkan rantai perintah, tugas-tugas setiap departemen, dan bagaimana tugas-tugas tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, serta memberikan tata tertib dan logika bagi organisasi ini. Nah, kemudian ada karakteristik struktur organisasi. Nah, karakteristik yang mendasar pada struktur organisasi itu ada 5. Yang pertama ada spesialisasi kerja, ada rantai perintah, wewenang dan tanggung jawab, ruang lingkup manajemen, sentralisasi, dan desentralisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai 5 struktur tersebut. Yang pertama ada spesialisasi kerja atau work specialization, yang terkadang disebut juga divisi kerja, adalah kader-kader yang digunakan untuk membagi tugas-tugas organisasi yang menjadi pekerjaan yang lebih spesifik. Nah, spesialisasi kerja ini juga dapat dimaknai dengan memfokuskan tugas seorang karyawan kepada satu jenis pekerjaan tertentu agar lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Nah, keuntungan atau kelebihan dari sistem ini adalah karyawan hanya fokus terhadap satu jenis pekerjaan saja, sehingga pekerjaan akan berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian karyawan akan lebih mudah menjalankan tugasnya karena cakupan pekerjaan itu menjadi lebih spesifik. Nah, kemudian sistem ini tuh juga punya kelemahannya, yaitu karyawan akan mudah bosan karena suatu pekerjaan yang terlalu dispesialisasikan, jadi membuat mereka itu terasa terisolasi dengan hanya melakukan satu jenis pekerjaan saja. Nah, selanjutnya ada rantai perintah atau chain of command, adalah garis wewenang yang tidak terputus, yang mana menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi dan menunjukkan posisi orang-orang tersebut. Nah, rantai perintah ini digunakan untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan mereka dan kepada siapa mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.
Nah, rantai perintah ini berhubungan dengan dua prinsip, yaitu yang pertama ada kesatuan perintah, yang berarti bahwa tiap pegawai menjadi tanggung jawab seorang supervisor. Yang kedua, prinsip skalar, di mana garis wewenang yang telah ditetapkan dengan jelas dalam suatu organisasi yang mengikat kepada semua karyawan. Kemudian ada wewenang, tanggung jawab, akuntabilitas, dan delegasi. Nah, wewenang atau authority adalah hak formal seorang manajer dalam mengambil keputusan, melakukan perintah guna memperoleh hasil yang diinginkan organisasi. Wewenang ini dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama, wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan bukan orang. Kemudian wewenang ini berlaku untuk bawahan. Dan yang terakhir, wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam tingkatan vertikal. Jadi maksudnya itu adalah jabatan yang berada di tingkat puncak itu diembani wewenang yang lebih daripada jabatan-jabatan di bawahnya. Kemudian ada tanggung jawab atau responsibility, adalah kewajiban seseorang untuk menjalankan tugas yang telah diembankan kepadanya. Nah, biasanya ini manajer diberikan wewenang yang setara dengan tanggung jawabnya. Nah, bila seorang manajer bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang lebih baik dari suatu tugas tanpa memiliki wewenang yang cukup untuk melakukan tugas tersebut, maka tugas tersebut itu mungkin saja dilakukan tetapi sulit. Kemudian ada akuntabilitas atau accountability, adalah suatu mekanisme untuk mensejajarkan antara wewenang dan tanggung jawab. Berarti bahwa orang-orang yang berwenang dan bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang memberikan laporan dan pembenaran akan hasil dari suatu tugas kepada atasannya. Kemudian yang terakhir ada delegasi atau delegation, adalah proses yang digunakan para manajer untuk mengalihkan wewenang dan tanggung jawab mereka pada jabatan-jabatan yang lebih rendah dalam hierarki. Nah, pendelegasian ini berguna untuk memberikan fleksibilitas maksimal dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kemudian di sini ada ruang lingkup manajemen. Jadi ruang lingkup manajemen atau span of management atau sering disebut juga dengan ruang lingkup pengendalian adalah jumlah pegawai yang memberikan laporannya kepada supervisor. Nah, karakteristik strukturnya itu menentukan sedekat apa seorang supervisor dapat mengendalikan para bawahannya. Nah, lingkup pengendalian rata-rata yang digunakan dalam suatu organisasi akan menentukan apakah struktur organisasi tersebut tinggi atau datar. Nah, struktur tinggi itu memiliki lingkup sempit secara keseluruhan serta memiliki tingkatan hierarki yang lebih tinggi. Sedangkan struktur datar memiliki lingkup luas tersebar secara horizontal dan memiliki hierarki yang lebih rendah. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi atau centralization berarti bahwa wewenang dalam mengambil keputusan dipegang oleh jabatan-jabatan tertinggi dalam suatu organisasi. Kemudian desentralisasi atau decentralization berarti wewenang dalam mengambil keputusan diturunkan kepada tingkat jabatan yang lebih rendah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi sentralisasi versus desentralisasi itu adalah yang pertama, perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Kemudian jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Nah, pada masa krisis atau saat di ujung tanduk, wewenang itu dapat dipegang dengan sentralisasi pada jabatan atas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai departementalisasi. Nah, departementalisasi sendiri ini merupakan sebuah proses pengelompokan pekerjaan atau aktivitas ke dalam unit-unit agar pekerjaan lebih terorganisir, terkoordinasi, dan mudah dikendalikan. Nah, intinya itu setelah pekerjaan dibagi, maka langkah berikutnya adalah mengelompokkan pekerjaan yang sejenis supaya tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, pada departementalisasi ini sendiri memiliki beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan fungsional vertikal yang memiliki makna, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi utama organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Jadi, pendekatan fungsional vertikal ini adalah pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsinya, seperti itu. Ada pula ciri-cirinya, yaitu yang pertama berdasarkan kesamaan aktivitas ataupun keahlian, yang kedua struktur bersifat hierarkis atau vertikal kuat,
Yang ketiga, alur komunikasinya ini dominan dari atas ke bawah. Lalu selain ciri-ciri ada kelebihan dan juga kelemahan, yaitu kelebihannya efisiensi tinggi karena spesialisasi, keahlian lebih mendalam di setiap fungsi, dan yang terakhir pengawasan manajemen lebih mudah. Ada pula kelemahannya yaitu koordinasi antar fungsi bisa lemah. Yang kedua, lambat merespon perubahan pasar, dan yang ketiga cenderung terjadi silo antar departemen. Nah, selanjutnya yang kedua ada pendekatan divisional atau divisional approach. Pendekatan divisional ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan output ataupun hasil, seperti produk, wilayah, atau segmen pasar. Contohnya sendiri ini seperti pengelompokan divisi produk A, B, dan C. Atau contoh lainnya yaitu berdasarkan divisi wilayah, seperti Asia, Eropa, dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu setiap divisi memiliki fungsi lengkap sendiri. Kedua, fokus pada hasil seperti produk atau pasar tertentu. Yang ketiga, bersifat lebih desentralisasi. Selain ciri-ciri, ada juga kelemahan serta kelebihan dari pendekatan divisional ini sendiri. Ada pula kelebihannya, yaitu yang pertama lebih fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, tanggung jawab jelas, biasanya ini berbasis kinerja ataupun laba. Yang ketiga, respon pasar lebih cepat. Lalu ada kelemahan pula, yang pertama yaitu biaya lebih tinggi, yang kedua potensi konflik antar divisi, yang ketiga kurang efisien dibanding struktur fungsional. Lalu ada pula kelemahan yaitu biayanya ini lebih tinggi, lalu yang kedua potensi konflik antar divisi, dan yang ketiga kurang efisien dibanding struktur fungsional. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan matriks atau matrix approach. Pendekatan matriks ini adalah kombinasi antara struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan memiliki dua atasan, misalnya manajer fungsi dan manajer proyek. Nah, ada ciri-cirinya sendiri. Yang pertama ini dual authority atau dua garis komando. Yang kedua menggabungkan keahlian fungsi dan fokus produksi. Dan yang ketiga banyak digunakan dalam proyek kompleks. Seperti pendekatan-pendekatan sebelumnya, selain ciri-ciri juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Yang pertama ada kelebihan yaitu fleksibel dan adaptif, bisa meningkatkan koordinasi lintas fungsi, dan pemanfaatan sumber daya juga lebih optimal. Lalu kelemahannya sendiri ini bisa menimbulkan konflik perintah, struktur lebih kompleks, dan membutuhkan komunikasi yang sangat baik. Pendekatan-pendekatan lainnya atau materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pendekatan tim. Pendekatan tim adalah struktur organisasi yang menjadikan tim sebagai pusat utama dalam bekerja, bukan lagi individu ataupun departemen. Setiap pekerjaan diselesaikan secara kolaboratif oleh sekelompok orang dengan keahlian yang berbeda. Ciri-ciri utama yaitu dibentuk tim lintas fungsi. Yang kedua yaitu struktur lebih datar atau flat, tidak terlalu banyak tingkatan jabatan. Kemudian wewenang lebih terdesentralisasi, tidak hanya atasan yang memutuskan. Komunikasi horizontal lebih kuat dibanding vertikal. Kemudian fokus pada hasil tim, bukan hanya hasil individu. Jenis-jenis tim. Yang pertama yaitu tim fungsional yang beranggota dari satu bidang saja. Contoh tim keuangan. Kemudian tim lintas fungsi, anggota dari berbagai bagian. Contoh seperti marketing, produksi, dan keuangan. Yang selanjutnya yaitu tim mandiri. Tim yang bisa mengatur pekerjaan sendiri tanpa banyak atasan. Kemudian contoh dari pendekatan tim yaitu perusahaan besar membentuk tim proyek khusus untuk pengembangan produk baru. Kemudian pendekatan jaringan virtual atau virtual network struktur. Pendekatan jaringan virtual adalah struktur organisasi yang menghubungkan perusahaan inti dengan berbagai pihak eksternal, misalnya seperti mitra menggunakan teknologi digital. Organisasi ini tidak melakukan semua pekerjaannya sendiri, tetapi mengandalkan kerjasama, misalnya dengan outsourcing. Ciri-ciri utama yaitu memiliki inti organisasi kecil, banyak fungsi dilakukan oleh pihak luar, menggunakan internet, cloud, dan teknologi komunikasi. Anggota bisa bekerja dari berbagai lokasi. Kemudian struktur sangat fleksibel dan dinamis. Contoh dari pendekatan virtual jaringan yaitu perusahaan online menjual pakaian
tapi tidak membuat barang sendiri. Barang dibuat oleh supplier dan dikirim ke pembeli oleh jasa ekspedisi. Semua dilakukan lewat internet, jadi lebih praktis dan hemat. Mungkin contoh yang lebih mudahnya yaitu seperti sistem dropship yang ada di Shopee. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan dari 5 pendekatan ini. Pertama adalah pendekatan fungsional. Setiap karyawan ditempatkan sesuai keahliannya, sehingga pekerjaan menjadi lebih terfokus. Kelebihan dari struktur fungsional ini adalah membuat penggunaan sumber daya lebih efisien, karena setiap bagian bekerja sesuai keahlian masing-masing. Selain itu, karyawan bisa mengembangkan keahlian secara mendalam atau spesialis. Pengawasan juga lebih mudah, karena semua keputusan dan arahan berasal dari manajemen puncak. Di balik ini ada kekurangannya, berupa komunikasi antar departemen sering mengalami gangguan karena masing-masing fokus pada tugasnya sendiri. Organisasi juga cenderung lambat merespon perubahan dari luar, sehingga inovasi bisa terhambat. Selain itu, karena keputusan terpusat dipimpin oleh pemimpin puncak, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lama. Sehingga dapat disimpulkan struktur fungsional cocok untuk organisasi yang stabil dan ingin efisien tinggi, tetapi kurang cocok untuk lingkungan yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari struktur divisional dan struktur matriks. Struktur divisional adalah pembagian organisasi berdasarkan produk, wilayah, atau pasar, di mana setiap divisi memiliki fungsi lengkap sendiri. Sedangkan struktur matriks merupakan gabungan antara struktur fungsional dan divisional, sehingga karyawan dapat memiliki dua atasan sekaligus, yaitu manajer fungsi dan manajer proyek. Kelebihan dan kekurangan dari struktur divisional adalah struktur divisional memungkinkan organisasi merespon perubahan dengan cepat dan lebih fleksibel dalam lingkungan yang dinamis. Setiap divisi juga lebih fokus pada kebutuhan pelanggan karena dekat dengan pasar yang dilayani, serta koordinasi dalam divisi menjadi lebih efektif. Kekurangan dari struktur ini adalah dapat menyebabkan duplikasi sumber daya karena divisi memiliki tim sendiri. Selain itu, tingkat spesialisasi teknis menjadi kurang mendalam dibandingkan struktur fungsional. Selanjutnya adalah struktur matriks. Kelebihan dari struktur matriks adalah membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien karena dapat digunakan bersama antar fungsi. Organisasi juga menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Selain itu, struktur ini mendorong kerjasama antar bagian, sehingga keahlian dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan kekurangan dari struktur ini adalah adanya dua atasan dapat menimbulkan kebingungan dan konflik antar pihak. Proses bekerja juga bisa melambat karena terlalu banyak koordinasi, rapat, dan diskusi dibandingkan tindakan langsung. Jadi dapat disimpulkan, struktur divisional cocok untuk organisasi yang membutuhkan fokus pada pasar dan kecepatan respon. Sedangkan struktur matriks cocok untuk organisasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kolaborasi yang tinggi. Selanjutnya adalah pendekatan struktur tim. Dalam struktur ini, karyawan bekerja dalam kelompok tim yang saling berkolaborasi, sehingga batas antar departemen menjadi lebih sedikit. Kelebihan dari pendekatan struktur tim adalah membuat sekat antar departemen berkurang, sehingga komunikasi lebih lancar. Selain itu, kerjasama dan kompromi menjadi lebih mudah terjadi. Tim juga dapat merespon keputusan dengan lebih cepat, serta meningkatkan moral dan antusiasme pegawai karena merasa lebih terlibat. Tapi kekurangannya yaitu, struktur ini bisa menimbulkan kesetiaan ganda dan potensi konflik. Selain itu, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk rapat. Desentralisasi yang tidak terencana juga dapat menyebabkan kurangnya kontrol. Jadi, dapat disimpulkan, struktur tim cocok untuk organisasi yang membutuhkan kolaborasi tinggi dan respon cepat. Tetapi, perlu pengelolaan yang lebih baik agar konflik dan pemborosan waktu dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah struktur jaringan virtual. Dalam struktur ini, perusahaan tidak menjalankan semua fungsinya sendiri, melainkan bekerja sama dengan mitra eksternal melalui jaringan. Kelebihan dari struktur ini adalah mengurangi batas antar departemen dan meningkatkan kerjasama. Organisasi menjadi lebih fleksibel, mampu merespon perubahan dengan cepat, serta meningkatkan semangat kerja karena kolaborasi yang lebih luas. Tetapi, kekurangan
dari struktur ini adalah dapat munculnya kesetiaan ganda dan konflik karena melibatkan banyak pihak. Selain itu, koordinasi sering membutuhkan waktu dan biaya lebih besar, serta desentralisasi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan ketidakefisien. Jadi, dapat disimpulkan, struktur jaringan virtual cocok untuk organisasi yang ingin fleksibel dan berbasis kolaborasi yang luas, tetapi membutuhkan koordinasi yang kuat agar tetap efektif. Nama saya Chelsea Mariana Wibisono, NPM Akhir 052. Pada slide ini saya akan membahas tentang perorganisasian untuk koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal memiliki dua jenis, yaitu interdisciplinary coordination dan interrelate coordination. Interdisciplinary coordination adalah koordinasi antar unit yang memiliki tugas yang sama. Sedangkan interrelate coordination adalah koordinasi antar unit dengan fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan. Dalam perkembangan organisasi saat ini, kita melihat bahwa struktur vertikal memiliki keterbatasan, terutama dalam menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, banyak organisasi mulai beralih ke struktur horizontal yang berbasis proses kerja. Selain itu, batas-batas antar departemen juga mulai dikurangi agar komunikasi dan kerjasama bisa berjalan lebih efektif. Namun, meskipun terjadi perubahan struktur, organisasi tetap membutuhkan integritas dan koordinasi horizontal. Jadi, struktur organisasi yang baik harus mencakup dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal agar dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke bagian pentingnya koordinasi. Koordinasi dapat diartikan sebagai kualitas kolaborasi antar departemen dalam suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan organisasi, jumlah departemen dan jabatan akan semakin bertambah, sehingga struktur organisasi menjadi lebih kompleks. Kondisi ini menuntut adanya sistem komunikasi yang baik antar departemen. Tanpa koordinasi, akan muncul berbagai masalah seperti konflik, ketidakselarasan kerja, dan tujuan organisasi yang sulit tercapai. Selain itu, pegawai cenderung lebih mementingkan kepentingan unit masing-masing, sehingga koordinasi sangat dibutuhkan untuk menyatukan tujuan tersebut. Koordinasi juga semakin penting, tidak hanya di tingkat organisasi lokal, tetapi juga pada tingkat nasional bahkan internasional, karena adanya perbedaan jarak, waktu, dan budaya. Selanjutnya, pada bagian ini kita membahas bentuk organisasian untuk mendukung koordinasi horizontal, yaitu gugus tugas, tim, dan manajemen proyek. Pertama, gugus tugas, yaitu tim sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, dan anggotanya terdiri dari berbagai departemen. Kedua, tim lintas fungsi. Tim ini bersifat lebih permanen dan digunakan untuk menangani permasalahan yang berkelanjutan dengan fokus pada kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan departemen masing-masing. Ketiga, manajemen proyek, yaitu seseorang yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan beberapa departemen dalam suatu proyek tertentu. Manajer proyek tidak memiliki wewenang langsung, sehingga sangat bergantung pada kemampuan komunikasi dalam menjalankan tugasnya. Yang terakhir, kita membahas mengenai rekayasa ulang. Rekayasa ulang merupakan perancangan ulang proses bisnis secara radikal untuk meningkatkan kualitas, layanan, kecepatan, dan efisiensi biaya. Berbeda dengan pendekatan tradisional, rekayasa ulang lebih berfokus pada proses daripada fungsi. Proses sendiri merupakan kumpulan aktivitas yang saling berkaitan untuk mengubah input menjadi output serta menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan rekayasa ulang, organisasi dapat lebih fleksibel, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat koordinasi horizontal melalui kerja tim yang lebih berintegritas. Selanjutnya, saya membahas tentang bagaimana struktur organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis suatu organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi harus selaras dengan strategi yang dimiliki perusahaan. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh seberapa tepat struktur disusun sesuai dengan tujuan. Karena itu, manajer perlu memilih strategi dan juga struktur yang saling mendukung.
terdapat dua strategi menurut Porter, yaitu ada diferensiasi dan kepemimpinan biaya. Strategi diferensiasi berfokus pada menciptakan produk yang unik dan juga inovatif, sedangkan kepemimpinan biaya berfokus pada efisiensi dan penghematan biaya agar bisa bersaing dari segi harga. Kemudian, struktur organisasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jika lingkungan stabil, biasanya digunakan struktur mekanistik yang lebih kaku dan juga terpusat. Namun jika lingkungan tidak pasti dan cepat berubah, organisasi cenderung menggunakan struktur organik yang lebih fleksibel dan adaptif. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional cocok untuk efisiensi tapi kurang fleksibel. Kemudian yang kedua ada struktur horizontal. Struktur ini lebih fleksibel dan juga cepat merespon perubahan. Lalu yang ketiga ada struktur fungsional dengan tim. Ini memberikan koordinasi yang lebih baik. Sedangkan untuk struktur divisional berfokus pada produk atau pelanggan tertentu. Dari struktur-struktur tersebut, tidak ada satu struktur yang paling terbaik. Semua tergantung pada strategi dan kondisi lingkungan organisasi. Jika ingin efisiensi, maka menggunakan struktur yang lebih formal. Namun, jika ingin inovasi, maka gunakan struktur yang lebih fleksibel. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai merancang organisasi yang adaptif. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Akhir kata, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.